Baik, perkenalkan nama saya Katrina Nopitasari Pasaribu, NIM 2204070007. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian saya, yaitu yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit Arta Mahirus, Medan. Adapun daftar isi dari presentasi saya kali ini yaitu terdiri dari bab 1 latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, yang selanjutnya metode pengumpulan data, ada referensi, dan penutup. Kita masuk ke bab 1. Umumnya di undang-undang dalam Undang-Undang 2 tahun Undang-Undang 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang ada pada pasal 23 menyatakan bahwa K3 wajib dilaksanakan di semua lokasi kerja, terkhususnya lokasi kerja yang memiliki risiko kesehatan dan memiliki pekerja minimal 10 orang. Lokasi yang mudah terjangkit penyakit eh, seperti contohnya rumah sakit. Nah, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 87 menyebutkan bahwa lokasi kerja yang sesuai dengan syarat wajib penerapan SMK 3 yang terhubung dengan sistem manajemen perusahaan atau yang tertulis di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan khusus peraturan K3 di rumah sakit pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 menyebutkan bahwa dalam aktivitas pengolahan dan pengendalian risiko yang berhubungan dengan K3 di RS perlu dilakukan program K3 di RS guna mencapai kondisi rumah sakit yang sehat, selamat, nyaman, dan aman. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Pada rumusan masalah kali ini, eh, dapat diangkat bahwa yang pertama yang perlu kita ketahui itu apa sih definisi dari SMK 3 rumah sakit ini. Yang kedua, bagaimana konsep dasar SMK 3 rumah sakit. Yang ke yang ketiga, bagaimana penerapan kebijakan SMK 3 di RSIAS Arta Mahirus Medan. Yang keempat, bagaimana penerapan perencanaan SMK 3 di Rumah Sakit Ibu dan Anak Arta Mahirus Medan. Dan yang kelima, bagaimana penerapan pelaksanaan SMK 3 di RS Ibu dan Anak Arta Mahirus Medan. Yang keenam, bagaimana penerapan pemantauannya. Dan yang ketujuh, bagaimana analisis hasil laporan SMK 3 rumah sakit di Rumah Sakit Ibu dan Anak Arta Mahirus. Nah, kemudian untuk tujuan penelitiannya itu yang pertama untuk mengetahui definisi dari SMK 3 rumah sakit, yang kedua untuk mengetahui konsep dasarnya, yang ketiga untuk menganalisis penerapan prinsip SMK 3, yang keempat untuk menganalisis penerapan perencanaannya, yang kelima untuk menganalisis penerapan pelaksanaannya, yang keenam untuk menganalisis penerapan pemantauannya, dan yang ketujuh untuk menganalisis hasil laporan SMK 3 di Rumah Sakit Arta Maeros ini. Nah, untuk manfaat penelitiannya, yaitu peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat, menambah referensi penelitian ilmu mahasiswa, terutama mengenai penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit. Yang kedua, bagi rumah sakit Ibu dan Anak Arta Mairus ini, untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi berupa masukan pemikiran bagi Rumah Sakit Ibu dan Anak Arta Mairus dalam penerapan SMK 3 di rumah sakit sebagai upaya peningkatan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Dan yang ketiga, bagi penulis, untuk meningkatkan pengetahuan dan memberi pengalaman tentang penerapan SMK 3, tentunya di rumah sakit, dan penyelesaian dalam penelitian analisis SMK 3 di rumah sakit. Kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka. Apa sih definisi dari SMK 3 itu? SMK 3 rumah sakit itu adalah elemen dari manajemen rumah sakit secara menyeluruh untuk dilakukannya pengendalian risiko yang berhubungan dengan aktivitas proses kerja di rumah sakit agar terciptanya lingkungan kerja yang sehat, eh, selamat, aman, dan nyaman bagi sumber daya manusia rumah sakit, pengunjung, pasien, pendamping pasien, maupun lingkungan rumah sakit. Nah, untuk konsep dasar SMK 3 di rumah sakit ini yaitu berpedoman pada sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia bernomor 432 Menkes
yang keempat 2007. Dengan konsep dasar SMK 3, pada pedoman SMK 3 ini diperbarui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016. Kemudian untuk tinjauan pustakanya itu yang selanjutnya yaitu tentang kebijakan SMK 3 RS ini melaksanakan komitmen dan kebijakan K3RS diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerapkan kebijakan tertulis yang ditandatangani oleh pemimpin rumah sakit. Yang kedua, penerapan organisasi K3 rumah sakit. Yang ketiga, mendukung pendanaan, sarana dan prasarana. Dan yang keempat, sumber daya manusia profesional dalam bidang K3 rumah sakit. Selanjutnya ada perencanaan K3RS, yaitu menurut WHO, perencanaan kesehatan adalah suatu upaya pengembangan pelayanan kesehatan teratur yang dilaksanakan atas dasar pemanfaatan ilmu pengetahuan modern serta pengalaman yang dimiliki sehingga terpenuhinya kebutuhan kesehatan masyarakat berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan K3RS. Program K3 rumah sakit ini dilakukan menurut rencana yang telah ditetapkan sebagai bagian pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun pelaksanaan K3 rumah sakit ini berdasarkan yang satu, pelayanan kesehatan kerja dan pencegahan dan pengendalian kebakaran. Kemudian selanjutnya ada pemantauan kinerja K3RS. Rumah sakit wajib menerapkan dan melaksanakan program K3RS ini. Selanjutnya untuk memenuhi sarana wajib melakukan pemantauan K3RS. Nah, kemajuan program K3RS ini dipantau secara waktu ke waktu agar ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai dengan risiko yang telah didefinisikan dan mengarah kepada rekaman sebelumnya serta mencapai sasaran K3 sebelumnya. Yang terakhir, dalam tinjauan pustaka ada pencatatan dan pelaporan kinerja K3 rumah sakit. Pencatatan dan pelaporan secara bulanan meliputi insiden penyakit menular, insiden kecelakaan akibat kecelakaan kerja, insiden penyakit akibat kerja, dan insiden penyakit tidak menular. Sedangkan untuk pencatatan pelaporan K3 rumah sakit secara tahunan itu meliputi seluruh penyelenggaraan kegiatan K3 rumah sakit yang telah melakukan selama 1 tahun. Kemudian kita masuk ke bab 3 metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini ada beberapa subbab, yaitu yang pertama jenis dan desain penelitian. Pada jenis penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen utama pengambil informan melakukan secara purpose. Kemudian teknik pengumpulan dilakukan dengan trigulasi, dan analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada proses, makna, dan generalisasi. Kemudian selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian berada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Arta Mahirus Medan yang terletak di Jalan Rakyat nomor 178, Tegarejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan nomor pos 20236. Penelitian ini akan penelitian ini telah dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian selanjutnya ada informan penelitian. Informan penelitian ini dalam analisis penerapan SMK 3 di Rumah Sakit Arta Mahirus Medan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yang dimana untuk kriteria sampel informannya adalah yang pertama karyawan RS Arta Mahirus Medan, yang kedua informan yang menerapkan wewenang pada kebijakan rumah sakit ini, dan yang ketiga informan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan K3 rumah sakit Ibu dan Anak Arta Mahirus. Selanjutnya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan informan dari sumber yang relevan guna menjawab pertanyaan peneliti dan menguji hipotesisnya. Kemudian ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini dibagi menjadi dua, yaitu instrumen peneliti. Yang pertama, instrumen yang digunakan dalam metode peneliti kualitatif yaitu yang berupa notes, recorder, kamera,
daftar list observasi, dan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara secara mendalam terhadap informan. Informannya yang tiga tadi teman-teman, yang pemimpin, kepala bagian, dan eh, kepala bagian sanitasi ketiganya. Kemudian eh, yang kedua ada teknik pengumpulan data. Yang teknik pengumpulan datanya ini eh, merupakan cara peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, wawancara mendalam dan observasi. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dan mendalam kepada informan. Yang kedua, telaah dokumen, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Berikut saya sertakan juga referensi dari eh, project mini saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait penelitian yang setelah saya metodologi penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima terima kasih dan maaf.